Sebelum kita mulai cuy, bagaimana kabar kalian semua yang ada di sana? Pastinya harus selalu sehat dan baik-baik saja dong. Karena udah ada Mimin di sini yang bakal menghibur menemani kalian sejam ke depan. Nah, kali ini cuy, kita akan ngebahas film yang berjudul Gakusen Toshi Asterius. Sesuai dengan permintaan kalian, Mimin akan menyelesaikan seluruh alur ceritanya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita sikat dulu ke sinopsisnya. Pada zaman dahulu kala, terjadi sebuah hujan meteor yang dahsyat yang bernama Erivertia. Kejadian tersebut membuat dampak besar pada dunia. Akibat hujan meteor itu, membuat elemen-elemen yang berefek kepada manusia, sehingga memunculkan orang-orang yang memiliki sebuah mana dan mereka ini disebut sebagai Genestella. Karena adanya mana tersebut membuat teknologi menjadi berkembang sangat pesat, sehingga membuat manusia menciptakan alat-alat yang bisa memaksimalkan kekuatan seorang Genestella dengan mananya. Bahkan saat ini sudah didirikan sebuah pulau terapung yang bernama Rika, atau biasa disebut dengan sebutan Asterius. Di sana ada 6 akademi elit yang terkenal yang berisikan para Genestella. Dan cerita kali ini cuy akan berfokus kepada seorang anak laki-laki yang bernama Amagiri Ayato. Ia baru saja pindah ke Akademi Seidokan yang merupakan salah satu sekolah elit yang ada di sana. Di Pulau Asterius inilah ada sebuah kompetisi yang sangat bergengsi yang bernama Vestas yang diikuti oleh ke-6 akademi setiap tahunnya. Ayato sendiri ini memiliki beberapa alasan mengikuti kompetisi besar tersebut. Namun sayangnya semuanya tidak berjalan lancar. Semua tidak berjalan dengan mulus karena dia harus menghadapi berbagai halang yang melintang yang menghadangnya. Nah, kalau kalian udah gak sabar pengen lanjut ke ceritanya cuy, seperti biasa dong, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil kelisotan. Ceki bro. Scene dibuka dengan diperlihatkannya pertarungan di sebuah arena antara seorang wanita berkacamata melawan seorang pria yang sedang disaksikan oleh banyak orang. Mereka berdua pun saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terlihat kalau pertarungan tersebut berjalan seimbang dan sangat sengit sehingga membuat para penonton auto bersorak. Akan tetapi setelah bertarung cukup lama, akhirnya wanita berkacamata itu pun kalah. Karena terbebas oleh pedang dan langsung mengeluarkan banyak darah. Kemudian, setelah itu scene berpindah ke MC kita yang bernama Amagiri Ayato, yang terlihat sedang berjalan sendirian. Namun di tengah perjalanan, Ayato melihat sapu tangan yang jatuh dari atas. Ayato pun menyadari kalau sapu tangan tersebut berasal dari sebuah kamar yang ada di atas, karena jendelanya lagi kebuka. Mengetahui hal itu, Ayato pun berniat untuk mengembalikannya. Namun setelah itu, ia melompat ke jendela. Ayato pun terkaget karena melihat seorang gadis si pemilik sapu tangan tersebut yang hanya memakai pakaian dalam aja. Si gadis itu bernama Von Risville, Alexia karena namanya sulit diucapkan, mari kita panggil saja Alexia. Sontak Ayato yang tidak sengaja melihatnya, ia langsung auto meminta maaf. Alexia yang merasa malu, ia meminta Ayato untuk membalikan badannya karena dia akan memakai baju terlebih dahulu. Setelah Alexia selesai memakai bajunya, Ayato pun langsung memberikan sapu tangan yang terjatuh tadi kepada Alexia. Lantas Alexia pun mengucapkan terima kasih kepada Ayato karena telah mengembalikan sapu tangan miliknya karena sapu tangan itu berharga banget baginya. Akan tetapi, setelah berterima kasih, Alexia langsung menyerang Ayato dengan kekuatan sihir yang di luar Nurul, yang pastinya membuat ledakan api yang cukup besar. Untung saja Ayato berhasil selamat dari serangan itu. Dan karena keributan itu, para murid cewek pun langsung pada keluar dan menyaksikan Alexia dan Ayato. Alexia kemudian mengatakan kalau Ayato sudah menyelinap masuk ke asrama cewek dan melihat dirinya yang sedang ganti baju. Namun karena merasa dia hanya melakukan hal baik, Ayato pun membantahnya. Ia berkata kalau dia sama sekali tidak mengetahui kalau tempat itu merupakan asrama cewek. Hal itu karena ternyata Ayato baru saja pindah di Akademi Seidokan. Mendengar hal tersebut, bukannya memaafkan Ayato, si mbak malah nggak tahu diri cuy, malah menentang Ayato by one.
Lalu terungkap Alexia ini adalah murid peringkat kelima di Akademi Seidokan. Alexia berkata kalau Ayato bisa mengalahkan dirinya, maka dia akan memaafkan Ayato. Namun jika Alexia yang menang, maka dia akan berbuat apa saja yang ia inginkan kepada Ayato. Pada awalnya, Ayato tidak ingin baku hantam dengan Alexia, karena dia tidak memiliki senjata apapun. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja ada orang yang melemparkan sebuah senjata kepada Ayato. Dan peraturan pada pertarungan ini yaitu adalah menghancurkan lencana lawan terlebih dahulu. Maka dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan pun dimulai. Alexia langsung mencoba menyerang Ayato dengan kekuatan sihir apinya. Akan tetapi, Ayato berhasil menangkis serangannya. Setelah itu Alexia lanjut menyerang dengan sihir bola api lalu meledakkannya. Namun Ayato masih bisa menghindar dari serangan tersebut. Lalu ia langsung mencoba untuk menyerang balik Alexia. Akan tetapi, saat ini Ayato mau menyerang, tiba-tiba ada anak panah yang mengarah ke Alexia, sehingga membuat Ayato membatalkan serangannya. Lalu ia menyelamatkan Alexia dari anak panah tersebut. Namun Alexia tiba-tiba marah karena Ayato tidak sengaja memegang gunung kembarnya. Kemudian seorang wanita bernama Claudia Enfield yang merupakan ketua OSIS menghentikan baku hantam antara Ayato dan Alexia. Kemudian Alexia membawa Ayato ke ruangannya. Kemudian Claudia ini mengucapkan selamat datang di Asteris kepada Ayato. Karena Ayato merupakan siswa pindahan yang mendapatkan beasiswa di akademi itu, maka pihak akademi mengharapkan Ayato haruslah menang. Claudia menjelaskan kalau di sana ada 6 akademi, yaitu Akademi Garadward, Akademi Alekam, Akademi Jielong, Akademi Lewolf, Akademi Queenvale, dan akademi mereka yaitu adalah Seidokan. Keenam akademi itu dibangun di kota terapung yang bernama Asteris. Claudia juga memberitahukan kalau sekali dalam setahun para Genestella akan beradu mekanik. Mereka ini disebut sebagai Vestas. Dan Vestas merupakan acara besar dan pusat perhatian dari penjuru dunia. Karena acara itu merupakan tujuan dari dibangunnya Asteris. Saat ini prestasi dari Akademi Seidokan di ajang Vestas sedang mengalami penurunan. Sehingga Claudia meminta Ayato untuk berjuang di Vestas nantinya. Karena jika Ayato berhasil menang di ajang bergengsi itu, maka dia akan mengabulkan permintaan apapun yang diminta oleh Ayato. Akan tetapi, walaupun sudah dijelaskan panjang kali lebar oleh Claudia, Ayato tetap saja tidak tertarik untuk mengikutinya. Kemudian Ayato bertanya pada Claudia tentang kakaknya yang bernama Haruka. Claudia menjawab kalau Haruka pernah berada di Akademi Seidokan 5 tahun yang lalu. Setelah 6 bulan berada di sana, Haruka kemudian keluar. Alasan pribadi dia tidak ada catatan juga bahwa dia pernah mengikuti Vestas. Kemudian setelah itu, Claudia memperlihatkan senjata yang Ogrelux miliki, yaitu oleh Akademi Seidokan yang bernama Serveresta. Ogrelux merupakan senjata berkekuatan dahsyat. Claudia memberitahukan kalau Haruka pernah memakai senjata tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Ayato sekolah di sana bukan karena kakaknya, melainkan karena dia ingin mengetahui jati dirinya. Singkat waktu, Ayato masuk ke kelasnya. Ternyata Ayato berada di kelas yang sama dengan Alexia. Setelah pelajaran di kelas selesai, Alexia yang merasa punya hutang budi karena Ayato pernah menyelamatkannya. Maka Alexia pun mengatakan kalau dia akan membantu Ayato sekali untuk melunaskan hutang budinya itu. Setelah itu, Alexia pun pamitan pergi duluan. Kemudian, Ayato berkenalan dengan teman-teman yang ada di sampingnya yang bernama Eiichiro Oda. Maksudnya Eiichiro Yabuki cuy. Lalu Yabuki memberitahukan kalau Alexia ini merupakan seorang tuan putri dari kerajaan Lysentania. Mendengar hal itu, Ayato memuji Yabuki karena tahu akan banyak hal. Ayato pun mengembalikan senjata ke Yabuki. Ternyata Yabuki yang melemparkan senjata saat Ayato bertarung dengan Alexia tadi. Kemudian, saat Ayato dan Yabuki sedang jalan-jalan di sekitar akademi, mereka tidak sengaja melihat Alexia yang sedang ditantang baku hantam oleh seorang pria yang bernama Lester.
Lester memarahi Alexia karena Alexia bertarung dengan anak buah baru. Oleh karena itulah, kini dia menantang Alexia untuk baku hantam bersama dirinya. Akan tetapi, Alexia menolak untuk bertarung dengan Lester karena dia sudah 3 kali menang melawan Lester sebelumnya. Jikalau mereka bertarung kembali, maka Alexia yakin hasilnya pasti sama saja. Lester yang merasa diremehkan pun langsung tambah marah, yang memaksa Alexia untuk bertarung dengannya. Tetap saja Alexia menolak ajakan itu. Hingga pada akhirnya ketika Alexia mau pergi, Lester menarik tangannya, yang sontak saja membuat sapu tangannya auto terjatuh. Alexia pun mengambil sapu tangannya. Dengan seketika, auranya ini berubah menjadi sangat mengerikan. Kemudian Alexia mengeluarkan kekuatan sihir api yang membuat Lester auto kena mental. Ayato yang melihat itu pun menjadi terkagum dengan Alexia yang mempunyai kekuatan yang overpower. Ayato kemudian mendatangi Alexia dan Lester untuk memisahkan mereka. Namun Lester yang merasa si paling jago pun langsung memarahi Ayato. Kemudian ketika Lester ingin mengejar Ayato, Yabuki pun merekamnya. Karena mengetahui akan direkam, Lester pun mengurungkan niatnya itu. Selanjutnya, sebelum pergi, Lester mengatakan kalau dia akan membuat Alexia mengakui kekuatannya. Dan setelah itu, dia baru akan pergi. Ayato kemudian bertanya ke Alexia, kenapa dia masuk ke Akademi Sedokan. Alexia menjawab, karena dia membutuhkan uang. Dan Alexia ingin menjadi juara di ajang Vestas. Setelah itu Ayato mengajak Alexia untuk jalan-jalan keliling akademi dan kota. Karena merasa mempunyai hutang budi kepada Ayato, Alexia pun tidak mau menerimanya. Shin lantas berpindah ke Ayato yang masih kecil. Saat itu Ayato terlihat sedang dinasihati oleh kakaknya agar tidak menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Hal itu karena Ayato bisa melukai orang lain dan juga dirinya sendiri. Haruka mengatakan hal itu karena Ayato mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bukan cuma itu saja cuy, Haruka juga mengatakan bahwa Ayato boleh menggunakan kekuatannya jika hanya dapat menggunakan jati dirinya, serta mempunyai tujuan yang jelas untuk menggunakan kekuatan tersebut. Namun setelah itu, Ayato terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, saat sedang di kelas, Ayato terkejut melihat teman masa kecil yang bernama Sasamiya, yang ternyata dia satu kelas dan satu akademi dengannya. Kemudian Ayato pun menanyakan kabar ayahnya. Sasa pun menjawab bahwa ayahnya baik-baik saja. Dia pun masuk ke akademi tersebut karena disuruh oleh ayahnya. Lalu setelah kelas selesai, Alexia datang dan menemui Ayato karena ingin menepati janjinya untuk mengajak Ayato keliling akademi. Sontak saja, Sasa menghentikannya dan meminta kalau dia sajalah yang akan menemani Ayato jalan-jalan mengelilingi akademi. Mereka berdua kemudian terlibat adu bacot dan tidak lama setelah itu tiba-tiba Claudia muncul. Ia mengatakan bahwa dialah yang lebih pantas menemani Ayato karena dia sudah lama berada di akademi. Akan tetapi, Sasa dan Alexia tentu menolaknya. Kemudian Claudia memberikan beberapa berkas ke Ayato untuk ditandatangani. Berkas-berkas tersebut ternyata merupakan berkas tentang pemilihan dan tes kecocokan Ogrelux. Setelah Ayato menandatangani berkas-berkas tersebut, Claudia pun pergi. Kemudian, Sasa dan Alexia sepakat kalau mereka berdua akan mengajak Ayato jalan-jalan keliling akademi. Singkat waktu setelah keliling akademi, Ayato pun pamitan pergi untuk membelikan mereka berdua minuman. Selagi Ayato sedang pergi, Sasa dan Alexia kembali adu bacot satu sama lain. Sehingga emosi mereka berdua sudah tidak bisa tertahankan lagi. Lalu saat mereka mau baku hantam, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Sontak saja Alexia dan Sasa pun auto membalasnya.
Akan tetapi orang yang menyerangnya tidak berhasil lolos. Ayato yang baru datang pun sangat terkejut melihat situasi di sana. Ternyata ia sudah sangat berantakan. Keesokan harinya, Ayato bersama Claudia menuju ke tempat tes kecocokan Ogrelux. Di sana ia bertemu dengan Lester yang juga ikut tes kecocokan Ogrelux. Pada saat tes dimulai, ternyata Lester ini memilih Serveresta. Setelah tes itu selesai, Lester mendapatkan angka 32%. Dan angka tersebut belum lolos karena tes kecocokan yang diinginkan harus mencapai 90%. Ternyata Serveresta menolak Lester karena Ogrelux juga bisa memilih siapa orang yang cocok yang akan ia jadikan sebagai tuannya. Lester yang masih penasaran pun mencoba Serveresta kembali. Akan tetapi, hal itu malah membuat Serveresta lepas kendali. Senjata itu pun kemudian menantang Ayato. Ayato yang berkeinginan untuk memiliki Ogrelux, ia menerima tantangan. Dengan sekuat tenaga dan dengan kekuatan yang ia miliki, Ayato pun mencoba untuk menaklukkan Serveresta. Akhirnya usahanya pun berbuah manis karena dia berhasil menaklukkan bahan tingkat kecocokan yang mencapai hingga 97%. Tentu saja hal tersebut membuat Ayato kini bisa mendapatkan senjata yang bernama Serveresta tersebut. Setelah itu Ayato pergi ke kamar Claudia karena sebelumnya Claudia memintanya untuk datang ke sana. Dan di sana ternyata Claudia sedang mandi. Hingga pada saat Claudia keluar dari kamar mandi, Ayato pun langsung salting melihat bodi Claudia yang wadadidau sekali cuy. Hehehe. Oke lah, kita lanjut. Setelah itu Claudia memberitahukan bahwa ada beberapa murid yang ikut ke Vestas mengundurkan diri karena cedera. Cedera tersebut disebabkan karena mereka diserang oleh seorang misterius seperti yang dialami oleh Alexia dan Sasa kemarin. Oleh karena itulah, Claudia minta Ayato untuk selalu bersama Alexia dan melindunginya. Seperti biasa, setelah itu Claudia menggoda Ayato. Claudia mengatakan dirinya akan memberinya imbalan khusus. Ayato pun terkejut melihat Claudia yang mendekatinya, lalu mengerahkan tangannya untuk menyentuh kedua gunung kembarnya. Sikatlah, ujar mas-mas mesum yang mendengarkan alur cerita anime ini cuy. Hehehe. Oke lah, lanjut. Hal tersebut membuat wajah Ayato merah dan langsung bergegas pergi dari kamar Claudia. Keesokan harinya, Ayato dan Alexia pergi untuk jalan-jalan mengelilingi kota. Lalu setelah selesai mengelilingi kota, mereka berdua pergi untuk makan hamburger. Tidak lama setelah itu, Lester datang untuk kembali menantang Alexia. Akan tetapi, kali ini Ayato menghentikannya karena saat ini mereka sedang berada di tempat umum. Bawahan Lester pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ayato. Lalu minta Lester menghentikan sikap sok jagoannya itu. Dan kemudian mereka pun pergi. Setelah itu Ayato dan Alexia diserang oleh para murid dari Akademi Lewolve. Akan tetapi Alexia dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua. Kemudian Alexia menanyakan siapa yang telah menyuruh mereka. Ternyata yang menyuruh mereka ini sedang memantau dari kejauhan. Sontak saja Alexia dan Ayato langsung mencoba mengejarnya. Saat Ayato mau mencoba untuk membantu Alexia, namun dia malah mendapatkan serangan yang membuat baju Ayato jadi sobek. Karena melihat hal itulah, Alexia meminta Ayato untuk pergi ke kamarnya.
karena dia akan mencoba memperbaiki bajunya itu dengan cara menjahitnya. Karena itulah, Ayato pun saat ini terlihat mendatangi kamar Alexia. Dan sesuai dengan omongannya, Alexia pun menjahitkan baju Ayato yang sudah robek itu. Alexia kemudian mengatakan bahwa dia datang ke Akademi Sedokan dan bertarung di Vestas karena dia sangat membutuhkan uang untuk diberikan ke panti asuhan. Ternyata di panti asuhan tersebut banyak teman-teman dari Alexia dan sapu tangannya itu merupakan pemberian dari teman-teman di panti asuhan. Keesokan harinya, Alexia mendapatkan surat dari seseorang. Ia pun langsung pergi saat pelajaran di kelas sudah selesai. Kemudian Claudia datang untuk menemui Ayato yang sedang bersama Yebuki. Lalu dengan muka mengsedih, Claudia mengatakan, mungkin saja saat Alexia bertemu dengan orang-orang yang mencelakainya. Bahkan Ayato pun merasa heran, kenapa Alexia tidak mengajaknya. Claudia pun lalu mengatakan Alexia berbuat seperti itu karena dia juga ingin melindungi Ayato. Dan tidak mau melibatkan Ayato di situasi yang berbahaya. Mendengar hal tersebut, Ayato pun berniat pergi untuk menyusul Alexia. Namun sebelum pergi, Claudia memberikan senjata Cerberesta kepada Ayato. Setelah itu, Ayato pun langsung bergegas lari untuk menyusul Alexia. Di perjalanan, Ayato berkata di dalam hatinya bahwa dia akan melindungi Alexia, karena hal itu merupakan jati dirinya. Keesokan harinya, Ayato sedang berjalan-jalan santuy melihat Kirin yang sedang dimarahin oleh om-om kemarin. Lalu saat Kirin mau dipukul oleh om-om itu, Ayato langsung bergegas untuk menghentikannya. Ternyata om-om itu adalah paman Kirin dan dia bernama Koichiro Todo. Lantas setelah itu, om-om itu malah meminta Kirin baku hantam dengan Ayato. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan yang sudah tidak bisa terelakkan lagi cuy. Pertarungan itu terlihat sangat membagongkan sekali, namun sangat sengit. Bahkan para murid yang menyaksikan pertandingan itu pun dibuat terpana dengan kekuatan dari mereka berdua. Hingga pada akhirnya, Ayato sudah gemetaran memegang pedang Cerberesta itu. Ia harus mengakui kehebatan dari Kirin karena dia sudah dikalahkan olehnya. Setelah pertandingan, Alexa pun langsung bertanya pada Ayato, kenapa dia mau berduel dengan Kirin yang merupakan siswi peringkat 1 dari akademi tersebut. Sontak saja Ayato pun terkejut setelah mendengar hal tersebut. Singkat waktu, karena efek menggunakan pedang Cerberesta membuat Ayato terbaring dan kelelahan. Alexia pun marah kepada Ayato karena dia menggunakan senjata tersebut, dan paling bikin Alexia marah adalah karena Ayato sudah kalah dari Kirin. Ternyata Alexia juga kesal karena om itu menjadikan Kirin sebagai alat untuk kepentingannya sendiri. Alexia juga mengatakan kalau ada 2 orang yang belum bisa dikalahkan olehnya, yaitu selain Ayato dan peringkat 1 Kirin dan peringkat 2 Claudia. Kirin sendiri ternyata bukan pengguna pedang Ogrelux. Dia hanya menggunakan pedang biasa. Tapi dengan kecepatannya, dia bisa mengamankan peringkat 1. Dan itu adalah hal yang sangat tidak wajar menurut Alexia. Sedangkan Claudia adalah seorang pengguna Ogrelux yang bernama Pandora, dan kekuatannya ini bisa melihat dan meramal masa depan. Singkat waktu, Ayato bertemu dengan Claudia. Ia berniat untuk meminta lencana yang baru. Ayato bertemu dengan Claudia di kolam renang. Lalu setelah itu, Claudia memberikan lencana baru untuk Ayato. Kirin datang menemui Ayato untuk mengucapkan terima kasih kepada Ayato, karena dia sudah membela dirinya dari pemainnya. Saat mereka berdua sedang jalan-jalan di sekitar akademi, Ayato bertanya kepada Kirin mengapa dia bertarung. Kemudian Kirin pun menjawab bahwa alasan dia bertarung adalah karena ayahnya. Setelah itu, Kirin pun tidak mempunyai teman saat latihan. Ayato mengajaknya latihan di waktu pagi. Kirin pun menerima ajakannya. Tidak lama setelah itu, Sasa datang dan bertanya siapa yang bersamanya tadi. Ayato pun mengatakan kalau gadis yang mengobrol bersamanya itu adalah Kirin, siswi peringkat 1 di akademi. Sasa pun bertanya lagi apakah Ayato mau menerimanya sebagai rekan untuk bertanding di turnamen Vestas nanti. Akan tetapi Ayato menjawab kalau dia sudah mempunyai tandem untuk bertanding nanti, yaitu Alexia.
Keesokan harinya, terlihatlah Ayato dan Kirin yang lagi lari pagi. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan monster. Ternyata penyerangan ini merupakan ulah dari Akademi Aleka. Kemudian Kirin dan Ayato harus berjuang untuk membunuh para monster tersebut. Karena para monster itu memiliki inti di suatu tempat, maka para monster itu pun bisa bangkit lagi dan menembakkan bola api ke arah Ayato. Efek dari serangan bola api ini membuat lubang yang sangat besar yang membuat Ayato dan Kirin auto masuk ke lubang tersebut. Setelah masuk ke lubang ini, kini Ayato dan Kirin berada di saluran pembuangan. Tiba-tiba saja sesosok naga muncul dan langsung menyerang mereka. Namun untung saja Ayato berhasil menangkisnya. Setelah itu Ayato menebas kepala dari naga itu yang membuat kepalanya langsung terputus. Akan tetapi hal ini tidak berhasil karena kepala naga ini bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Karena sudah tidak ada cara lain, Ayato pun kemudian melepaskan kekuatannya yang sangat overpower itu. Hal ini tentu saja membuat pedang Serveresta menjadi bertambah kuat. Tanpa basa-basi lagi, Ayato langsung memotong naga itu menjadi dua. Ayato berhasil menghancurkan inti dari naga tersebut. Karena sudah melepaskan kekuatan yang sangat besar, Ayato pun kembali merasakan kesakitan. Ia pun lalu pingsan. Singkat waktu setelah Ayato sudah sadarkan diri, ia mengatakan kepada Kiran bahwa dia hanya bisa bertahan selama 5 menit saja menggunakan pedang Serveresta. Dan dilanjutkan dengan bertanya kenapa Kirin bertarung di Asteris. Lantas Kirin pun menjawab karena dia ingin menyelamatkan ayahnya. Ayahnya ini sedang dipenjara dan Kirin saat ini hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh pamannya. Hal itu karena Kirin sudah tidak bisa melakukan apapun lagi jika sendirian. Akan tetapi, Ayato membantah hal itu dengan mengatakan kalau Kirin bisa melakukan apa saja jika sendirian. Dan jika perlu bantuannya, maka Ayato akan membantunya. Tidak lama setelah itu, para pasukan pemuda Pancasila ini datang menyelamatkan mereka berdua. Setelah kejadian itu, Kirin bertemu dengan pamannya. Kirin mengatakan kalau dia tidak akan mengikuti apapun yang pamannya mau lagi. Karena dia sudah merasa yakin bisa melakukannya sendirian. Kirin pun lalu berterima kasih kepada pamannya itu. Karena sudah membantunya selama ini. Setelah mengatakan hal itu, Kirin lalu pergi meninggalkan pamannya sendirian. Singkat waktu, Kirin menantang Ayato untuk bertanding di arena. Hal ini dilakukan karena ia ingin memulai langkah yang baru di Asteris. Pertarungan pun lalu dimulai. Kirin langsung menyerang Ayato dengan sangat cepat. Akan tetapi, Ayato masih berhasil menangkis serangannya. Setelah itu Ayato menggunakan senjata tombak dan langsung menyerang Kirin. Namun serangannya masih belum berhasil. Kini Ayato kembali mengganti senjatanya dengan 2 belah pisau. Akan tetapi Ayato berhasil dipojokkan oleh Kirin. Lalu ketika Kirin sudah hampir menang, Ayato menggunakan teknik di luar norolnya dengan hanya menggunakan tangan kosong. Ia pun berhasil membanting Kirin ke lantai. Hal itu membuat Ayato memenangkan pertarungan. Singkat waktu, Kirin kembali mendatangi Ayato untuk ikut latihan bersama Alexia. Ayato dan Sasa pun setuju untuk menerimanya. Namun setelah itu, tiba-tiba om-om itu muncul kembali. Ia seperti biasa langsung memarahi Kirin. Om-om itu mengatakan kalau dia akan mengancam Kirin. Akan tetapi, Claudia tidak tinggal diam. Kali ini ia mengancam balik om-om itu jika berani macam-macam dengan Kirin. Karena ibu dari Claudia merupakan ketua dari Yayasan Akademi Seidokan. Mendengar hal tersebut, om-om itu pun pergi dan Kirin dengan meneteskan air mata berterima kasih kepada pamannya karena telah membantunya selama ini. Di sisi lain terlihat Ernest dan Carmilla sudah menyiapkan robot yang sangat kuat untuk bertanding di Vestas. Sasa dan Kirin juga akhirnya memutuskan dan sepakat untuk menjadi satu tim di pertandingan Vestas nanti. Lalu setelah memutuskan untuk jadi satu tim, Kirin dan Sasa mulai latihan bersama. Akan tetapi setelah latihan mereka berdua terlihat masih belum ada chemistry.
sehingga hasil latihan mereka ini kurang memuaskan. Singkat waktu, Ayato dan teman-temannya sedang makan bersama di kantin akademi. Namun tiba-tiba ada seorang ciwi yang menghampiri mereka. Lalu kemudian meminta tanda tangan dari si Ayato. Setelah Ayato memberikan tanda tangannya, terlihat ciwi itu sangat senang sekali. Kemudian si ciwi menyemangati Ayato dan akan bertanding di Vestas. Alexia yang cemburu pun memasang wajah yang sinis. Kemudian Ayato langsung bertanya, kenapa jadi seperti itu? Alexia mengatakan kalau dia kasihan kepada para gadis karena tertarik kepada orang seperti Ayato. Akan tetapi, Sasa mengatakan kalau Ayato sedikit keren dan karena hal itulah dia menjadi khawatir. Karena melihat perbacotan itu, Yabuki pun langsung melerainya. Singkat waktu, Sasa meminta izin kepada Ayato untuk absen dalam sesi latihan besok. Karena dia harus membangun chemistry terlebih dahulu dengan Kirin, dan Ayato pun menyetujuinya. Lalu saat Kirin dan Sasa sedang duduk di taman, Kirin bertanya sebenarnya apa yang akan mereka lakukan. Sasa mengatakan kalau dia sendiri belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Bahkan Sasa menyalahkan dirinya karena dia sebelumnya tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Sasa merasa sangat berterima kasih kalau Kirin bisa memberikan pencerahan kepadanya. Sontak saja Kirin yang sama-sama nolep pun kaget mendengar hal itu, karena dia sendiri sama seperti Sasa. Kemudian setelah memikirkan apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka berdua sepakat untuk pergi belanja saja. Akhirnya ya shopping-shopping juga lah. Lantas di perjalanan Kirin menanyakan apa yang ingin Sasa beli. Ternyata Sasa juga masih belum tahu ingin beli apa. Namun yang pastinya dia ingin membeli hadiah, karena sebentar lagi ayahnya bakal ulang tahun. Mendengar hal itu, Kirin pun mengusulkan untuk membeli dasi atau semacamnya. Akan tetapi, Sasa mengatakan kalau ayahnya ini tidak pernah memakai dasi. Tidak berhenti sampai di sana, Kirin kali ini menawarkan Sasa untuk membeli sake sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Namun tetap saja itu bukan pilihan yang baik, karena ayahnya bukan seorang pemabuk. Kemudian Kirin menanyakan apa makanan kesukaan ayahnya. Namun dengan wajah yang kurang bersemangat, Sasa mengatakan kalau ayahnya tidak mempunyai makanan favorit. Hingga pada akhirnya mereka kembali ke tempat semula, yaitu taman. Di sana, Kirin kembali menanyakan kepada Sasa kalau ayahnya itu seperti apa. Sasa menceritakan kalau ayahnya merupakan ilmuwan gila. Mendengar hal itu, Kirin pun kaget. Lalu ia bertanya apakah Ogrelux miliknya ini buatan ayahnya sendiri. Sasa membenarkan hal itu, yang kemudian bercerita kalau sejak ia masih kecil, ayahnya selalu memberikannya senjata baru setiap tahunnya sebagai kado ulang tahunnya. Kemudian Sasa menunjukkan sebuah lokasi di dalam peta, kemudian bertanya apakah Kirin ini mengetahui cara untuk menuju ke sana. Ternyata Kirin mengetahuinya, namun toko tersebut berada di luar wilayah bisnis. Singkat cerita, mereka pun OTW ke sana dengan menggunakan kereta gantung. Sesampainya di sana, Kirin menunjukkan jalannya. Ternyata tempat tersebut berada di kompleks gedung yang sudah terbengkalai. Dan di dalam sana terlihat banyak sekali pria yang memandangi mereka. Perjalanan mereka terhenti di depan toko senjata. Si Sasa ini langsung nyelonong masuk ke dalam tanpa mempertimbangkan apapun. Hal itu pun membuat Kirin panik. Saat sudah masuk ke dalam, Kirin bertanya tempat apa itu. Sasa pun menjelaskan kalau tempat itu adalah tempat lux khusus yang juga berhubungan dengan barang-barang yang ilegal. Kemudian Sasa mencari langsung senjata yang ia cari. Tanpa diduga, ternyata Sasa sangat amat tahu tentang barang-barang ilegal di sana. Bahkan dia tahu nama senjata dan juga histori dari masing-masing senjata tersebut. Melihat pengetahuan Sasa yang begitu dalam soal senjata, si pemilik toko pun memujinya. Kemudian Sasa menanyakan generator pada senjata yang ia pegang itu asli. Si pedagang mengatakan kalau itu adalah asli. Namun menurutnya senjata itu terlihat seperti sampah karena sudah sangat tua dan sangat lusuh. Sasa tidak memperdulikannya dan tetap ingin membelinya. Kemudian setelah membeli senjata tersebut, mereka pun berniat untuk pulang.
Lantas di jalan, Kirin bertanya apakah senjata itu untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Namun Sasa malah menjelaskan kalau senjata yang ia pegang ini adalah model DK44V yang memiliki generator khusus. Hal itu sama seperti penelitian ayahnya serta tujuannya. Akan tetapi, senjata tersebut mempunyai masalah di daya tahannya, sehingga tidak banyak diproduksi. Jadi meskipun generator aslinya sudah rusak, namun senjata itu adalah barang yang sangat langka. Kemudian karena Sasa sudah melakukan hal yang diinginkannya, kini giliran Kirin melakukan hal yang ingin dia lakukan. Lalu dengan rasa malu, Kirin pun berkata kalau dia ingin diajarkan renang sama Sasa, karena dia tidak bisa berenang. Singkat waktu, kini mereka berdua sudah berada di kolam renang, dan Sasa pun langsung mengajarkan Kirin cara berenang. Sasa tidak pernah menyangka kalau Kirin akan meminta dirinya untuk mengajarkan cara berenang. Sontak saja Kirin pun langsung berkata, apakah itu adalah sebuah hal yang aneh? Sasa menjawab kalau itu tidaklah aneh. Akan tetapi jika Kirin ingin belajar berenang, maka Ayatollah yang akan tepat untuk mengajarkan cara berenang. Maka Ayatollah orang yang tepat untuk mengajarkan caranya berenang. Mendengar hal itu membuat Kirin jadi kaget dan berkata kalau hal itu sudah melenceng jauh. Ternyata Kirin hanya ingin Ayato melihat sisi baiknya saja. Namun Sasa berkata kalau Ayato tidak akan membencinya hanya karena hal yang seperti itu doang. Hal itu juga karena Kirin adalah musuh yang tangguh bagi Ayato. Singkat waktu, karena tidak sengaja menabrak seorang gadis yang lagi nyantui di kolam renang, membuat Sasa jadi adu bacot dengannya. Diketahuilah kalau gadis ini adalah peringkat ke-35 di Akademi Queen Vale, yang dikenal sebagai strategi peluru penghancur yang bernama Violet Wenberg. Karena tidak ingin terus adu bacot, Sasa pun langsung mengajak Violet baku hantam dengannya. Violet pun dengan mulut besarnya ini menerima tantangan dari Sasa. Karena baku hantam itu berada di tempat wisata, alhasil membuat semua para pengunjung langsung menyaksikan duel mereka. Sebelum baku hantam dimulai, Violet mengeluarkan sihirnya, lalu kemudian berkata duel itu tidak akan masuk catatan resmi karena berada di luar sekolah. Jadi pertarungan itu tidak akan merusak reputasi meskipun Sasa kalah. Oleh karena itulah, Violet meminta Sasa untuk menyerah saja sebelum menyesal. Akan tetapi, Sasa mengeluarkan senjata tipe 39 Lux senapan sinar, Wolf Dora, dan langsung menembakkan ke Violet yang seketika itu membuat Violet langsung terpongkek. Kemudian sore harinya, Sasa dan Karin ini sedang santuy di tepi laut sambil melihat pemandangan laut yang indah. Sasa kemudian meminta Karin untuk membangunkan sedikit keberanian. Sasa mengatakan hal itu karena Violet sangat menyebalkan. Namun Kirin tidak marah sama sekali kepadanya. Kirin pun mengatakan alasannya tidak marah karena biar bagaimanapun dialah yang sudah membuat kesalahan duluan. Setelah seharian bersama, keesokan harinya Kirin dan Sasa mulai berlatih kembali. Dan latihan mereka kali ini terlihat lebih rapi dan terarah dari sebelumnya. Kerjasama mereka berdua ini terlihat sudah sangat baik. Alexia dan Ayato yang melihat itu pun jadi bertanya-tanya apa yang sudah mereka lakukan kemarin. Karena melihat kemajuan yang sangat pesat dari mereka berdua, Ayato pun meminta mereka untuk jangan mau kalah. Namun saat nilai hasil latihan itu keluar, terlihat nilai Sasa dan Kirin yang lebih unggul daripada nilai Ayato dan Alexia. Hal itu menandakan kalau kerjasama Sasa dan Kirin sudah tidak bisa dianggap remeh lagi. Di sisi lain, ketua OSIS Wolfe yang bernama Dick Eberwein menemui Iren yang sedang dikurung di ruang tahanan. Dick Eberwein ini memerintahkan Iren Cece untuk mengikuti turnamen Vestas untuk mengalahkan dan menghancurkan Ayato. Hal itu karena sang ketua OSIS Dick Eberwein tidak ingin Ayato menjadi penghalang rencananya di kemudian hari. Iren Cece ini menyanggupinya dan bersedia mengikuti turnamen Vestas. Setelah itu, ketua komite Vestas yang bernama Madiat memberikan sambutan, lalu menyatakan kalau turnamen di Phoenix Vestas pun dimulai. Di pertandingan pertama, mempertemukan Ayato dan Alexia melawan murid dari Akademi Graduate World. Akan tetapi, karena kekuatannya tidak seimbang, membuat Ayato berhasil mengalahkan mereka hanya dengan satu serangan saja.
Setelah itu, pertandingan selanjutnya dari perwakilan Akademi Alekan, yaitu Ernesta dan Camilla. Robot buatan Ernesta ini bernama Adi, alias Ardi, dan RMC, alias Rimsi, yang akan melawan murid dari Akademi Lewolve. Ardi mengatakan tidak akan melawan mereka selama 1 menit, dan meminta sang musuh untuk menyerangnya. Murid dan Akademi Lewolve pun jadi marah karena merasa diremehkan. Mereka pun langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, serangannya tidak bisa menembus pertahanan Ardi dan perwakilan dari Lewolve dan menjadi kalah secara telak. Kemudian setelah itu, Ayato dan Alexia sedang jalan-jalan dan ia tidak sengaja bertemu dengan Iren yang sedang baku hantam di tengah keramaian. Lalu Iren menghampiri Ayato dan Alexia. Karena mengetahui rencana buruk Iren, sontak saja Alexia pun memperingatkannya supaya jangan bertarung di tempat keramaian. Namun sepertinya Iren tidak memikirkan dan tidak memperdulikan hal itu. Iren kemudian mengeluarkan senjata andalannya yang membuat Ayato dan Alexia menjadi waspada. Akan tetapi, tiba-tiba adik dari Iren yang bernama Priscilia ini muncul dan meminta maaf atas perbuatan kakaknya. Di sisi lain, pertandingan Sasa dan Kirin pun dimulai. Mereka akan melawan murid dari Akademi Jielong. Setelah melakukan pertarungan yang lumayan sengit, Sasa dan Kirin pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Singkat waktu di pertandingan, selanjutnya Ayato dan Alexia bertemu dengan murid dari Akademi Queenvale. Pertarungan pun dimulai. Akan tetapi, hanya Alexa seorang dirilah yang ternyata bisa berhasil mengalahkan mereka. Setelah pertandingan usai, Alexia memberikan roti lapis hasil buatannya ini kepada Ayato. Kemudian Ayato memujinya dengan mengatakan roti lapis buatan Alexia sangatlah lezat. Kemudian mereka menonton pertandingan antara Lester dan Randy melawan murid dari Akademi Lewolve, yaitu Iren Cece dan Priscilia. Pertandingan pun dimulai. Randy mencoba menyerang Priscilia. Akan tetapi, dia dihentikan dengan kekuatan gravitasi milik Iren Cece yang membuat Randy auto pingsan. Lester kemudian menyerang Iren Cece, lalu membuat dia jadi terpental. Iren Cece kemudian menghisap darah adiknya. Ternyata Ogrelux grafis membuat penggunanya berubah menjadi seperti vampir dengan menghisap darah kekuatan dari Iren dan Ogrelux. Kekuatannya meningkat sehingga membuat Lester tidak bisa berkutik melawan Iren Cece. Lester pun langsung auto menyerah. Singkat waktu, Ayato bersama Claudia terlihat sedang menonton pertandingan. Claudia pun memberikan ucapan selamat karena Ayato sudah berhasil menyapu bersih kemenangan. Saat Claudia ingin bermesraan dengan Ayato, tiba-tiba Kirin menelepon dan mengatakan bahwa Sasa sedang tersesat dan Kirin tidak bisa menemukannya. Oleh karena itulah, Kirin menghubungi Ayato untuk meminta bantuannya mencari Sasa. Tanpa basa-basi, Ayato pun langsung berangkat mencari Sasa. Kemudian saat di perjalanan, Ayato tidak sengaja bertemu dengan Priscilia, adik dari Iren. Priscilia terlihat sedang dikejar oleh para preman. Sontak saja, Ayato pun langsung bergegas untuk menolong Priscilia. Iren yang tiba-tiba datang pun langsung marah dan ingin menyerang Ayato.
Hal itu karena Iren menyangka kalau Ayato akan menculik adiknya. Akan tetapi, setelah mendengar penjelasan dari Priscilia, Iren pun akhirnya menyadari kalau pemikirannya ini salah. Kemudian Ayato pun ditelepon lagi oleh si Kirin yang mengatakan kalau Sasa sudah ditemukan. Lalu Ayato menjelaskan kepada Iren dan adiknya kalau di saat itu sedang mencari Sasa yang tersesat, namun sekarang sudah ditemukan. Singkat cerita, Ayato dan Alexia pun berangkat ke apartemen milik Priscilia. Mereka berdua datang ke sana karena diundang untuk makan bersama. Karena khawatir dengan keselamatan Ayato, membuat Alexia harus ikut untuk menemani Ayato. Setelah itu, Priscilia mengidangkan makanan buatannya Ayato dan Alexia. Ia memuji bahwa makanan yang dibuat oleh Priscilia ini sangatlah enak. Kemudian Iren mengatakan kalau dia mengincar Ayato karena disuruh oleh ketua OSIS Lewolve. Karena Iren yang mempunyai hutang yang sangat besar kepada si ketua OSIS, sehingga mau tidak mau dia menurutinya. Alasan mengapa si ketua OSIS Lewolve mengincar Ayato ini karena Ogrelux milik Ayato sangat merepotkan buat dia nantinya. Terungkaplah kalau ketua OSIS Lewolve juga pernah melihat Ogrelux milik Ayato yang pernah digunakan oleh seseorang. Mendengar hal itu, Ayato auto terkejut dan berpikir, seorang tersebut ialah kakaknya yang bernama Haruka. Singkat waktu, Ayato nelpon Claudia dan mengatakan bahwa Ayato mempunyai keperluan dengannya dan ingin bertemu dengannya saat ini. Kemudian Ayato pun berangkat menuju ke kamar Claudia. Sesampainya di sana, dia melihat Claudia yang sedang tidur. Lalu ketika ia mencoba untuk membangunkannya, tiba-tiba Claudia malah menyerangnya. Claudia baru sadar ketika Ayato menyentuh wajahnya. Lantas setelah Claudia tersadar, dia pun meminta maaf kepada Ayato karena sudah menyerangnya. Sebelum Claudia menjawab semua pertanyaan dari Ayato, Claudia menyampaikan kalau dia mempunyai permintaan kepada Ayato. Claudia ingin Ayato menjadi bagian dari timnya saat turnamen Vestas tahun depan. Dan Ayato pun menyanggupinya jika Alexia ikut turnamen tersebut dan satu tim dengannya. Ternyata Claudia juga setuju karena dia juga akan mengajak Alexia. Lantas, karena Claudia sudah percaya pada Ayato, akhirnya dia pun mengatakan rahasia dari Ogrelux yang bernama Pantura. Ogrelux tersebut mempunyai kekuatan untuk melihat masa depan, sebagai gantinya maka penggunanya harus merasakan kematian. Bahkan Claudia juga sudah merasakan kematian sebanyak 1.200 kali. Setiap dia tertidur, dia mengalami kematian yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, belum ada orang yang bisa mengendalikan Ogrelux miliknya itu. Karena tidak ada pengguna sebelum dia yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Mendengar hal itu, Ayato pun langsung memuji Claudia karena bisa bertahan dengan Ogrelux yang mengerikan tersebut. Claudia mengatakan dia bisa bertahan karena dia sudah terbiasa menggunakannya. Kemudian setelah itu, Ayato meminta pendapat kepada Claudia tentang Gravisit. Lantas Claudia pun menjelaskan kalau setiap Ogrelux mempunyai kepribadiannya masing-masing yang sama seperti manusia. Contohnya Ogrelux ini dengan kepribadian yang bagus dan Ogrelux dengan kepribadian yang buruk. Ayato pun bertanya tentang sifat dari Ogrelux miliknya yang kemudian Claudia mengatakan kalau Ogrelux bisa berkepribadian baik. Ogrelux Pandora miliknya memiliki kepribadian yang sangat baik, dengan Ogrelux milik Ayato yaitu kepribadian yang sangat buruk. Ayato kemudian bertanya kembali tentang pendapat Claudia soal Ogrelux Gravisit. Claudia pun enggan menilai Ogrelux dari akademi lain. Namun yang ia tahu, kalau Ogrelux bisa merubah pikiran dan kepribadian penggunanya, bahkan tubuhnya sesuai dengan keinginan Ogrelux tersebut. Setelah itu Ayato berterima kasih karena sudah memberikan ilmu tentang Ogrelux kepadanya. Lantas seperti biasa, Claudia menggoda Ayato dengan mengatakan kalau Ayato ini boleh menginap dengannya. Akan tetapi seperti biasa cuy, Ayato langsung menolaknya dan langsung kabur dari sana. Keesokan harinya, pertandingan Ayato dan Alexia melawan Iren dan Priscilia yang akan dimulai. Namun sebelum pertandingan ini, Iren menghisap darah Priscilia untuk memberikan kekuatan kepada Ogrelux-nya. Tidak lama setelah itu, pertandingan pun dimulai. Alexia dan Ayato menyerang Iren. Akan tetapi, Iren bisa mengatasinya. Kemudian Iren membalas menyerang dengan kekuatan gravitasi miliknya untuk menangkap Ayato. Namun Ayato berhasil menghindarinya.
Setelah itu, Iren kembali menghisap darah Priscilia. Ayato yang melihat hal tersebut berusaha menyadarkan Iren kalau perbuatannya itu salah. Akan tetapi Iren malah marah dan menyuruh Ayato diam. Setelah selesai menghisap darah adiknya, Iren kemudian menyerang mereka berdua dengan kekuatan bola gravitasi. Namun Ayato berhasil menebasnya. Tidak hanya itu saja, Alexia mencoba menyerang Iren dengan kekuatan penuhnya. Namun sayang usaha itu sia-sia karena dia berhasil menyerap dengan menggunakan kekuatan Ogrelux-nya. Lantas Iren yang telah dikuasai oleh Ogrelux menyerap darah dari adiknya lagi. Lalu membuat Iren dan Ogrelux-nya pun menjadi lepas kendali. Ayato yang ingin menyelamatkan Iren tidak tinggal diam. Ayato menyerang Ogrelux milik Iren dan memotongnya. Setelah itu dengan bantuan dari Ogrelux Cerveretasnya, ia menghancurkan Ogrelux milik Iren dan menyelamatkan Iren Cece. Lalu karena Ayato sudah menggunakan kekuatan penuhnya, ia pun seperti biasa kembali mengalami kesakitan. Orang-orang yang menyaksikan termasuk ketua OSIS dari masing-masing akademi ini mengetahui bahwa Ayato hanya bisa bertahan selama 5 menit dengan kekuatan Ogrelux Cerveretanya. Singkat waktu setelah Ayato telah kembali tersadar, ia pun mengatakan kepada Alexia bahwa dia berbuat sampai sejauh ini yaitu karena Ayato atau ingin melindungi Alexia. Alexia mengatakan bahwa dia juga akan melindungi Ayato dengan segenap kekuatan jiwa dan raganya. Lantas Claudia, Sasa, dan Kirin tiba-tiba datang menghampiri Ayato. Ia mencoba memeluk Ayato secara bergantian. Dan ceritanya pun usai juga sampai di sini cuy. Gimana cuy menurut kalian tentang anime Gakuen Toshi Arteris ini cuy? Apakah kalian masih penasaran dengan bagaimana kelanjutan dan petualangan dari Ayato selanjutnya? Cobalah tuliskan pendapat kalian di kolom komentar cuy. Menurut kalian Mimin layak lanjutin anime yang satu ini atau kagak nih? Kalau kalian suka dengan anime yang satu ini, langsung saja dong di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru setiap kita upload video terbaru. Oke. Jangan lupa juga dong buat follow Instagramnya Mimin, Mang OP Mang Ilham. Kalau kalian mau request film yang akan kita bahas nantinya. Oke lah kalau begitu cuy, sudah sampailah kita di akhir video kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Pastinya masih bersama Mang OP, hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye. This is